Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Hairul Mutmainah dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 220332014 regular 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Smart Governance. Yang pertama, Smart Governance diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar serta tata pamong pemerintahan daerah yang cerdas, mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Selanjutnya, pentingnya tata kelola dalam kota cerdas. Pentingnya tata kelola dalam kota cerdas mampu menyediakan sumber daya manusia dengan kualitas dan kuantitas yang memadai kebutuhan dan pelayanan publik. Yang kedua, mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian dan data interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya. Pentingnya Smart Governance. Governance atau tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Yang pertama itu efisiensi dan produktivitas, yang kedua transparansi dan akuntabilitas, dan yang ketiga peningkatan partisipasi publik dan kualitas layanan publik. Yang keempat, pengolahan sumber daya yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang kelima, pengambilan keputusan berbasis data, dan yang keenam, responsivitas terhadap perubahan. Selanjutnya, memahami tata kelola data kota cerdas. Salah satu aspek penting dalam Smart Governance adalah tata kelola dan tata kota cerdas, mengoptimalkan layanan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, bagaimana data dikumpulkan. Yang kedua, bagaimana cara menyimpan. Yang ketiga, bagaimana model pengelolaan. Yang keempat, bagaimana cara mengakses. Dan yang kelima, bagaimana keamanan dan privasi data. Smart Governance harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur antara lain, yaitu satu, pelayanan, yang kedua birokrasi, dan yang ketiga kebijakan. Selanjutnya itu ada tantangan dan kompleksitas dalam tata kelola kota cerdas. Yang pertama itu kurangnya dana. Nah, ketika kota berupaya meningkatkan infrastruktur mereka dengan teknologi pintar, pendanaan untuk proyek-proyek tersebut menghadirkan tantangan besar ketika memperkenalkan teknologi pintar dan dalam skala yang besar. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan proyek berskala besar ini melibatkan serangkaian perjanjian legislatif dan kebijakan yang panjang. Nah, hal ini menambah lebih banyak proses birokrasi dan kemungkinan konflik kepentingan antara sistem kota cerdas yang ada. Yang ketiga itu kurangnya infrastruktur dan tenaga kerja. Nah, infrastruktur perkotaan memainkan peran penting dalam proyek kota cerdas. Selain itu, tenaga kerja terampil diperlukan untuk mengubah infrastruktur perkotaan menjadi infrastruktur cerdas. Nah, yang memerlukan lebih banyak waktu dan investasi. Nah, adapun solusi dalam tata kelola cerdas. Yang pertama itu investasi dalam infrastruktur teknologi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Nah, yang ketiga, peningkatan keamanan dan privasi. Yang keempat, manajemen perubahan yang efektif. Yang kelima, pendanaan dan kemitraan. Yang keenam, penyederhanaan regulasi, dan yang terakhir itu meningkatkan partisipasi publik. Adapun manfaat dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan kota cerdas. Yang pertama itu ada manfaat. Satu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui literasi. Yang kedua, mendorong kolaborasi antar dunia usaha dan masyarakat untuk mendorong kerjasama pemberdayaan UMKM. Nah, yang ketiga, peran dan aktivitas yang menghasilkan sebuah atmosfer smart ekonomi bagi suatu daerah yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya itu ada dampak negatif. Yang pertama itu ada
kapasitas SDM yang rendah. Yang kedua, belum meratanya infrastruktur TIK. Dan yang ketiga, kurangnya komitmen pemimpin daerah. Nah, selanjutnya ada komponen utama dalam tata kelola kota cerdas yang efektif. Yang pertama itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kota cerdas. Yang kedua, perlu juga adanya kebijakan dan regulasi yang jelas untuk mengatur penggunaan teknologi dan data dalam kota cerdas. Yang ketiga ada harus memiliki infrastruktur dan kapasitas yang memadai untuk mengelola kota cerdas dengan baik. Nah, implementasi smart governance di Indonesia. Nah, proses implementasi smart governance di Indonesia masih diimplementasikan hanya di beberapa daerah saja yang sudah mendukung baik itu dari segi dana dan infrastruktur dalam implementasi smart governance. Nah, infrastruktur menjadi kendala terpenting dalam penerapan smart governance. Nah, dengan Indonesia yang begitu luas, maka tidak kemungkinan bahwa proses penerapan smart governance ini secara menyeluruh di Indonesia akan berlangsung cepat dan merata. Nah, adapun inovasi masa depan dalam tata kelola smart governance. Nah, di masa depan kita sangat mengharapkan bahwa tata kelola atau smart governance semakin penting dan menjadi pilar kinerja organisasi. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan Internet of Things akan terus mempengaruhi cara organisasi beroperasi dan memerlukan data kelola yang baik. Nah, dengan memahami pentingnya tata kelola digital dan menerapkannya dengan baik, maka organisasi dapat memposisikan diri mereka di garis depan dalam era digital yang terus berkembang. Nah, adapun di sini beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai materi smart governance, yaitu yang pertama dari saudari Andi Hijrawati. Nah, pertanyaannya, mengapa implementasi smart governance di Indonesia hanya di beberapa daerah saja? Jawabannya, implementasi smart governance di Indonesia masih hanya di beberapa daerah karena salah satunya dipengaruhi oleh infrastruktur. Nah, infrastruktur ini yang menjadi kendala terpenting dalam penerapan governance. Dengan Indonesia yang begitu luas, tidak kemungkinan bahwa proses penerapan smart governance ini secara menyeluruh di Indonesia akan berlangsung cepat dan merata. Nah, yang kedua ada pertanyaan dari saudara Andri Afriyadi mengenai mengapa sih mengapa sih sangat penting itu adanya smart governance. Nah, jawabannya karena salah satunya mampu mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya. Selanjutnya, Pak, jelaskan bagaimana sih harapan ke depan dengan adanya smart governance. Nah, di masa depan kita dapat mengharapkan bahwa tata kelola atau smart governance semakin penting dan menjadi pilar kinerja organisasi. Dengan memahami pentingnya tata kelola digital dan menerapkannya dengan baik, organisasi dapat memposisikan diri mereka di garis depan dalam era digital yang terus berkembang. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saudari Husnul Hatimah. Apa sih tujuan dari smart governance? Nah, smart governance ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saudari Jusriani. Apa sih yang menjadi tantangan dari tata kelola kota cerdas? Nah, ada beberapa tantangan dari tata kelola kota cerdas seperti kurangnya dana, tata kelola, kurangnya infrastruktur dan tenaga kerja, keamanan digital, ketidakpercayaan masyarakat, konektivitas jaringan, dan kapasitas data. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.